Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai rahasia di balik fermentasi tempe. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Raden Dewa, kemudian Saya Diana. Saya Marisa Fatin. Saya Valentino. Saya Putri Najwa. Saya Jihan Ayu. Dan saya Latifah Fakesena. nah, ini teman-teman, pernah gak sih kalian bertanya-tanya gimana kedelai bisa berubah menjadi tempe yang lezat? Jadi, hari ini kita akan membahas proses fermentasi tempe secara singkat dan jelas. Untuk penjelasan selanjutnya, itu akan dijelaskan secara bergiliran oleh teman-teman saya. Nah, Putri, Fermentasi tempe adalah proses biologis yang melibatkan jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Jamur ini membantu mengikat biji kedelai dan membentuk struktur tempe yang padat. Langkah pertama dalam pembuatan tempe adalah merendam kedelai selama 6 hingga 12 jam agar lunak dan memudahkan pengerukan kulitnya. Setelah itu, kedelai direbus atau dikukus selama 30-60 menit untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Setelah kedelai didinginkan hingga sekitar 30-35 derajat Celcius, barulah dicampur dengan ragi tempe, yaitu spora jamur Rhizopus. Kedelai yang sudah diberi ragi ini kemudian dibungkus dengan daun pisang atau plastik berlubang. Selanjutnya, fermentasi terjadi dalam waktu 24-48 jam pada suhu sekitar 30-32 Celcius. Nah, dalam proses ini jamur tumbuh membentuk miselium putih yang mengikat kedelai menjadi satu blok padat yang kita kenal sebagai tempe. Selain membuat tempe menjadi lebih mudah dicerna, fermentasi juga meningkatkan kandungan nutrisinya, seperti protein yang lebih mudah diserap oleh tubuh dan produksi senyawa antibakteri yang alami. Nah, itu dia penjelasan mengenai proses fermentasi tempe. Menarik bukan? Proses yang bisa mengubah kedelai menjadi makanan yang bergizi. nah jadi teman-teman, itulah penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman kelompok saya. Nah, sebelum kita memulai ke tahap pembuatan fermentasi tempe, sekali lagi saya akan memperlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan fermentasi tempe. Di sini saya memiliki masako, kemudian ada tepung beras putih, ada ragi tempe, dan juga ada kacang kedelai. Nah, langsung saja nih kita ke tahap pembuatan. Oke? Jadi yang pertama ini 3-4 kali. Oke guys, jadi langkah selanjutnya kacang kedelai yang sudah dicuci kemudian diisi air dan dimasak hingga mendidih. Blub 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 blub. Nah guys, jadi setelah kacang kedelai tersebut dimasak hingga mendidih, kemudian langkah selanjutnya cukup didiamkan saja sampai dingin lalu dibersihkan. Jadi guys, langkah selanjutnya setelah kacang kedelai didinginkan, kemudian selanjutnya akan dicuci bersih. Jadi silakan Gina. Jadi inilah prosesnya, proses pelepasan kulit dari kacang kedelai. Nah, kemudian kacang kedelai yang sudah diisi air ditutup dan didiamkan selama 24 jam. Oke? Oke guys, jadi ini adalah setelah 24 jam direndam dengan air. Kemudian kita buka, wow, mengeluarkan bau. Kemudian kacang kedelai yang sudah difermentasi selanjutnya akan dicuci bersih oleh Valen. Sampai teksturnya tidak lagi licin. Buang saya langsung. Ano to, ayun lang. Iya. Tahan kiwi kacang. Nah, iya. Ada keluar dikit. Sabar. Ada keluar dikit.
Kalian tan baik-baik nanti tidak jadi tempe. Nah, tunggu semua airnya. Setelah didinginkan, kacang kedelai kemudian ditiriskan. Sentuh ini. Tiriskan, diamkan kacang kedelai hingga benar-benar kering. Oke guys, jadi ini adalah kacang kedelai yang sudah kita keringkan. Kemudian selanjutnya karena ini tidak sampai 500 gram ya, maka kita hanya akan menuangkan tepung beras putih itu 1 sendok teh. Ya, sedikit sekali. Segini saja. Yang penting tersebar. Kemudian masako. Bagi yang suka asin 1 bungkus, bagi yang tidak sedikit saja. Nah, kita tuangkan. Udah jatuh duluan. Ya, udah segini. Kemudian ragi tempenya itu karena kalau 500 gram itu kan 1/2 1 sendok teh lah. Tapi 150 gram berarti setengah. Ada jatuh. Lanjut. Ya, Lanjut. wow, karena ini sedikit guys, jadi kita tuang sedikit saja. Yang penting nanti jadi tempe. Nah, lalu kita aduk menggunakan tangan. Aduk seperti ini. Jadi teman-teman saya semuanya menyimak. Dan yang tepuk-tepuk dulu di celanaku, bukan tepuk tangan Maison. Kasih tepuk tangan masih. Di bawah itu bubur instan, tau gak sih? Super bubur. Yo. Ya wajar karena ini masih puasa, teman-teman. Jadi kita aduk tempe. Nah, mana plastik wrapnya? Mana bukan? Nah, Nah, kalau sudah rata, langsung saja kita japuk. Kita masukkan ke dalam. Ini higienis kok guys. Tangan saya higienis. Kalian makan alir kenit aja dijapuk sama pegawainya. Oke guys, langsung saja setelah semua bahan tercampur, kita japuk sedikit demi sedikit, dimasukkan ke dalam kantong plastik tempe. Ini jadi tempe jumbo. Segini lagi. Lagi katanya Maisa. Nah, mana? Begini. Ini udah. Sekarang ini kan gas gepeng. Oke. Jadi dipepes seperti ini. Langsung saja ke langkah selanjutnya. Nah, ini dia prosesnya guys. Ini yang sudah direkatkan. Kemudian ini putih bagian merekat. Putih itu ada kedelainya lengket. Nah, wow. Putih sudah betul-betul jago dalam membuka usaha tempe. Insyaallah. Bawa lagi. Ya, stop. Ya, itu. Nah. Misal sekarang ke rumah warga. Apinya sudah nyala. Ini prosesnya saat ditusuk-tusuk. Ini sudah masih di sini. Ini ada tempe tipis, ada tempe tebal.
dikasih terlalu lebar ini. Apa-apa. Karena nanti pas fermentasi naik. Nah teman-teman, ini dia hasil akhirnya, bisa dilihat sendiri tuh, lihat sendiri. Lihat, bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Nah, jadi setelah semuanya kita akan mendiamkan fermentasi kacang kedelai ini sehingga menjadi tempe, membutuhkan waktu paling maksimal 3 hari. Jadi saksikan 3 hari kemudian. Dadah. Hai guys, jadi jadi ini adalah after 3 hari setelah fermentasi tempe. Nah, ini dari yang agak tebal sedikit, kecil. Terus ini yang tepeng, tempe gepeng. Ini tempeleng. Ya pokoknya ini sudah menjadi 3 tempe. Yeay. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempe.